dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan. Melayani Tuhan bersatu selamanya, mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
tengah-tengah tidak. Kamu tengoklah kalau konfesi dia Mazmur. Berarti dia sehingga orang-orang yang percaya. Ini adalah satu lagu di mana Mazmur ini ataupun Mazmur Daud ini ketika ia ada dalam padang gurun di Yehuda, dia merasa sendirian. Mungkin dia merasa bahwa dia tidak ada pikirannya lagi untuk pergi kemana pada waktu itu. Tapi apa dia buat? Dia datang kepada Tuhan, dia menyatakan isi hati dia kepada Tuhan, bahwa dia rindu akan hadirat Tuhan dalam kehidupan dia pada waktu itu. Sehingga dia menyatakan bahwa sungguh engkau telah menjadi penolongku. Jadi berarti dia hanya sendirian di padang gurun untuk menjaga kawanan-kawanan domba. Kita tahu seorang gembala domba, dia berbagai cabaran dari binatang buas. Karena dia harus melawan untuk menyelamatkan domba-domba itu daripada dicekam oleh binatang buas. Jadi dia mungkin banyak perasaan dia yang juga bermain di pikiran dia, dalam hati dia. Dia rasa takut, dia rasa mungkin kalau saya diterkam saya akan mati. Itu dalam pikiran dia. Sehingga semua pikiran-pikiran itu mendatangkan masalah dalam kehidupan Daud pada waktu itu. Tapi Daud tahu bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan dia. Daud tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan dia meninggalkan dia, karena dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi hari ini kita juga kadang-kadang tidak banyak sekali masalah cabaran kehidupan kita, sehingga kita hilang fokus kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita hanya berpikir kalau kita menghadapi masalah, masalah ini baru besar, tidak boleh saya lakukan. Kadang-kadang kita menanggung dengan sendiri. Kadang-kadang kita juga mencari masalah kan. Kadang-kadang tidak mau masalah, tapi kadang-kadang kita juga mencari masalah. Bagaimana mencari masalah itu? Dengan pikiran kita, hati kita. Kita duduk tapi dia sudah melayang sana, melayang ke sini. Sehingga pikiran kita sudah jadi negatif dalam kehidupan kita. Karena kita lupa bahwa Tuhan Yesus sentiasa melihat pada kita. Jadi pada pagi ini kita belajar bagaimana tema kita pada pagi ini, Tuhan penolong yang setia. Jadi ingat hari ini, apapun masalah beban kita hari ini, Tuhanlah penolong yang setia. Ingat, kalau kita sudah lemah, kita menghadapi masalah, ingatlah kepada Tuhan. Tuhan adalah penolong yang setia. Jadi pada pagi kita belajar bagaimana kita belajar mengatasi setiap cabaran masalah kehidupan kita. Yang pertama, kita ingat bahwa Tuhan sanggup mengatasi semua masalah dalam kehidupan kita. Berarti baik masalah kecil besar sekalipun, Tuhan sanggup menolong kita untuk mengatasi setiap beban dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita katakan bahwa jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Ini kunci utama bagi kita. Dan yang ketiga, jangan pernah melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau berhasil mengatasi semua masalah dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita belajar bagaimana Daud mengatasi setiap cabaran kehidupan dia. Apa yang dia ingat? Dia katakan, sungguh Tuhan telah menjadi penolongku. Ini kunci utama bagi kita sebagai orang-orang percaya. Kadang-kadang kita sendiri mengalami masalah, kadang-kadang kita hanya berpikir masalah itu dalam kehidupan kita. Tapi apa yang kita harus buat pada hari ini? Buat sebab Tuhan sanggup mengatasi semua masalah hidup kita. Masalah akan sentiasa mewarnai kehidupan setiap orang di dalam kehidupan kita. Tidak pernah tak terkecuali pada kehidupan seorang Kristen. Betul kan? Masalah tidak terkecuali bagi kita untuk menghadapi setiap masalah kehidupan kita. Tetapi kuncinya, ingatlah, Tuhan sanggup memberi jalan dalam kehidupan kita. Tuhan beri jalan untuk mengatasi setiap masalah dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia dalam muka bumi ini, masalah tidak sama. Masalah tidak sama, cabaran tidak sama, dan cara untuk kita mengatasi cabaran pun tidak sama dalam kehidupan kita. Tetapi ingatlah bahwa setiap masalah yang kita hadapi harus kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita mohon agar Tuhan menolong kita mengatasi setiap cabaran kehidupan kita. Sebab setiap masalah, cabaran itu akan mewarnai kehidupan kita. Sebab tanpa masalah, tanpa cabaran, kita tidak tahu tak menang iman kita. Tak menang iman kita dimurnikan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita sudah ada masalah, pasti kita berdoakan. Kita orang Kristen, inilah. Setiap ada masalah kita harus ingat
Ingat siapa? Kita minta Tuhan, Tuhan inilah masalah saya, tolonglah saya. Tidak ada masalah, diam-diam lagi. Sekali ada masalah, bangun lagi. Kan itulah sikap kita sebagai manusia kan. Tetapi kita sebagai orang Kristen bukan begitu caranya. Selagi kita mengalami cabaran, kita tetap taat kepada Tuhan. Kalau tidak masalah, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu ada untuk kita hari ini. Dia tidak pernah membiarkan kita dalam kehidupan kita. Itu saya ingat, bahwa Tuhan itu ada untuk saya. Kadang-kadang pikiran saya, kalau saya adalah manusia, apa dalam pikiran saya? So, kami dua sejakan, tidak pikiran lain-lain. Tapi dalam pikiran saya, kalau kami ini sudah, inilah manusia, kan banyak pikiran kita. Dalam hati saya, itu kan manusia. Nah, siapa yang menjaga rumah ini dalam pikiran sendiri kan? Siapa yang jaga rumah? Mungkin kalau dia sendiri, mana dia tinggal di rumah, mungkin dia takut. Itu kan pikiran manusia. Tapi itu banyak pikiran kita kan. Jadi itulah manusia. Kadang-kadang, kalau kita sudah jalan, mana kita? Kalau ada masalah, bagaimana? Dari siapa yang tolong kita? Di dalam pikiran kita itu adalah manusia. Tetapi ingatlah kata firman Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber penolongan kehidupan kita. Saya seorang pastor, tapi pikiran saya lebih jauh daripada secara rohaninya. Jasmani itu harus ada persiapan. Ya, banyak pikiran dalam kehidupan kita kan, coba bermain dalam pikiran kita. Tapi kata Tuhan, itu pikiranmu, itu kehendakmu. Kehendakmu adalah yang terbaik. Ada amin saudaraku? Nah, itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi apa yang katakan oleh firman Tuhan, sungguh engkau telah menjadi penolong. Inilah harapan kami, harapan saya. Tuhan, Engkau telah tolong kami saat ini. Kami tidak punya apa-apa. Itu sejak saya katakan kepada Tuhan. Kami tidak punya apa-apa. Baik secara rohani, bahkan jasmani, kami belum sempurna. Itu sejak saya katakan kepada Tuhan. Sekalipun saya pastor, tapi saya juga tidak sempurna. Sebab saya masih dalam dunia ini. Kalau kita sudah di surga itu sudah sempurna kan? Tapi itulah, kita harus tetap setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Sebab itu masalah dia satu mewarnai seperti pelangi itu. Kalau orang melihat pelangi itu cantik, dipuji-puji kita, pelangi itu tidak cantik. Tapi kalau sudah datang dengan kita, apa yang kita buat? Mengapa hal terjadi dalam hidup saya? Sedangkan saya ini begini. Banyak alasan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan tidak mendengar alasan kita. Tuhan melihat hati kita ini. Dia melihat keseluruhan kita. Apa kita? Meminta pertolongan dari Tuhan. Apa kita memohon kekuatan daripada Tuhan dalam kehidupan kita untuk mengatasi setiap cabaran kehidupan kita. Sebab setiap kali kita menghadapi masalah, jangan menjadi kecut dan tawar hati. Melainkan kita harus tetap mengucap syukur kepada Allah atau kepada Tuhan. Karena sebalik semua itu pasti ada kemenangan yang Tuhan berikan. Ingat kata-kata ini kata-kata yang berikan kekuatan bagi kita pada saat ini. Jadi ingatlah hari ini, sekalipun kita mengalami cabaran, kekurangan dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa Tuhan akan mencukupkan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Di sebaliknya, jangan kita kecil hati atau tawar hati. Apa itu? Kadang-kadang kita dilemah, putus asa bila kita menghadapi setiap cabaran. Jangan mudah putus asa dan jangan mudah tawar hati dalam kehidupan kita. Kalau tawar hati itu membuatkan kita lemah, membuatkan kita tidak jalan keluar dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita kuatkan, teguhkan imanmu, hatimu, pasti kita akan ada kemenangan di dalam kehidupan kita. Itulah kata firman Tuhan ini, janganlah kamu tawar hati dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Tetapi tetaplah mengucap syukur kepada Allah di dalam kehidupan kita. Karena di sebalik semuanya ada kemenangan. Bagi orang yang mengandalkan Tuhan, mereka pasti ada kemenangan dalam mereka mengatasi setiap cabaran di dalam kehidupan mereka. Tetapi kalau mereka sudah tawar hati, putus asa, mereka adalah orang yang sudah gagal di dalam kehidupan mereka. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen hari ini, jangan kita mudah tawar hati, putus asa. Tetapi kita harus tetap berdiri teguh dengan iman yang teguh, dan kita akan mengalami kemenangan
dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan sebaliknya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ada kamu mengucap syukur kalau kamu ada masalah? Ada? Ada. Pastinya tiada kan. Takkan pula kita kehilangan duit mengucap syukurlah karena tidak duit saya. Sebaliknya mungkin ada yang perkataan-perkataan yang tidak baik. Walaupun kamu tidak menyeru, memberitahu, tapi pikiran dan hati kamu sudah berbicara. Jadi hari ini kadang-kadang kita juga harus mengucap syukur dalam semua keadaan di dalam kehidupan kita. Karena dalam semua mengucap syukur ini menandakan kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kita mau agar Tuhan bekerja lewat dalam kehidupan kita, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan saat kita dalam kecukupan, dalam kita sukacita mengucap syukur. Dalam segala hal pun cabaran harus mengucap syukur. Kalau saya sakit, kadang-kadang Tuhan terima kasih karena saya sakit hari ini. Supaya saya boleh juga rehat. Saya katakan, sebelum kita ada sakit mana kita mau kering kan? Pasti kita mau biarpun panas pakai topi juga bekerja. Jadi kalau kita sakit kita rehat. Lihatlah kalau sakit yang kita buat-buat, kita cari sakitnya itu, maka mendatangkan masalah bagi diri kita sendiri. Tetapi kita sebagai orang percaya, bersyukurlah dalam semua hal dalam kehidupan kita, dan pasti kita akan mengalami kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita, dan Dia sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan hidup kita semakin diperbaharui setiap hari di dalam kehidupan kita. Kita mau agar Tuhan memperbaharui kehidupan kita setiap hari, supaya kita tetap berdiri teguh dalam iman kita sampai Tuhan datang kedua kali ke dalam dunia ini. Jadi ingat, kalau kita mengalami masalah, ingatlah bahwa Tuhan sanggup mengatasi semua masalah di dalam kehidupan segala orang-orang percaya. Dan Dia adalah penolong setia dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan akan dikatakan dalam hal yang kedua, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau kita sudah merasa kelimpahan, sudah kita merasa sukacita, harapan kita hanya pada apa yang kita lihat, apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Sedangkan semuanya ada datangnya daripada Tuhan. Itulah sebabnya kita jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Sekalipun kita memiliki segala sesuatu yang kita miliki, tetap berharap kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, bagaimana kita menggunakan apa yang sudah kita miliki dalam kehidupan kita. Dan kita tetap berharap kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya apa yang kita miliki mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan tahu apa yang kita perlukan, dan yang pasti Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23, buat harapan kita adalah harapan yang Tuhan berikan adalah harapan yang setia. Kita lihat bersama-sama ayat ini. Ibrani 10 ayat yang ke-23. Marilah, berarti Dia mengajak kita. Marilah teguh pegang pada pengharapan kita, berarti kepada Tuhan, karena Dia adalah setia di dalam kehidupan kita. Tuhan itu setia di dalam kehidupan kita setiap saat. Sekalipun kita tidak setia kepada Dia, sekalipun kita melupakan Tuhan dalam segala keadaan hidup kita, tetapi Tuhan tetap setia di dalam kehidupan kita. Jadi ingatlah bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan tahu apa yang kita perlukan, yang pasti Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Dan janganlah menganggap masalah sebagai untuk tidak berani maju di dalam kehidupan setiap orang percaya. Kadang-kadang kita tidak berani maju kalau kita sudah gagalkan. Jadi kata firman Tuhan ini, ingatlah bahwa janganlah berhenti berharap. Apa yang kita perlukan dan apa yang Tuhan lakukan, dan kita berharaplah pada Tuhan. Pasti apa yang kita mau pasti akan tercapai kalau kita tetap maju bersama-sama dengan Tuhan. Kita tetap maju bersama-sama dengan iman kita kepada Tuhan. Pasti apa yang kita rencanakan pasti tercapai, dan kita akan memilikinya di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Dan dikatakan di sini bahwa jangan berhenti untuk terus maju di dalam iman percaya kepada Tuhan. Sebab harapan kita adalah setia, itu Yesus Kristus. Dia harapan kita sampai akhir hidup kita. Dia orang-orang yang percaya di dalam kehidupan kita. Sebab selalunya kita
Sentiasa berjalan bersama-sama dengan apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Tapi kata firman Tuhan ini, buat Tuhanlah penolong yang setia di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tapi jika masalah datang, berlarilah dan datanglah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi berarti kita harus berdoa, serahkan kepada Tuhan. Seberat manapun beban kita, kalau kita sudah berdoa, kita serahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Pasti Tuhan akan berjalan bagaimana kita mengatasi setiap cabaran kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebab kata firman Tuhan, buat Dia akan ada menolong yang setia di dalam kehidupan kita. Dia katakan bahwa sehingga kita boleh menjadi masalah sebagai hadiah yang terbesar untuk kita, boleh mencapai tingkat kehidupan yang lebih tinggi di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita hari ini, kalau kamu sudah mengalami masalah dalam kehidupan kamu, itu adalah satu loncatan bagi kita untuk maju dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kadang-kadang dalam masalah itu sangat berat, maupun suka kita atasi dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita menjadi lemah. Tapi ingatlah kata firman Tuhan ini, bahwa itu adalah satu loncatan untuk kita mengubah hidup kita untuk lebih tinggi bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab masalah yang lalu tidak akan kita ingat-ingat lagi, tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ingatlah bahwa ada 5 cara Tuhan kita menggunakan masa itu menjadi sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan menggunakan masalah untuk mengerahkan kita atau untuk mengarahkan kita supaya datang kepada Tuhan, untuk minta pertolongan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Tuhan menggunakan masalah untuk menguji kita tahap mana iman kita bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan menggunakan masalah untuk mengoreksi hati kita ini. Apa kita tetap setia kepada Tuhan? Apa kita sudah melakukan perintah Tuhan? Apa kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Dan yang keempat, Tuhan menggunakan masalah untuk menolong kita. Kadang-kadang di saat kita mengalami masalah, Tuhan tolong saya, pelihara saya, jaga saya, lindungilah saya dari segala bahaya, segala halangan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus minta pertolongan pada Tuhan dalam kehidupan kita. Dia akan menolong kita setiap langkah kehidupan kita supaya kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, Tuhan menggunakan masalah untuk menyempurnakan kita di dalam kehidupan kita, langkah demi langkah kehidupan kita, untuk maju bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Jadi ingatlah hari ini, apapun masalah, apa beban kita, ingatlah bahwa itu adalah satu hadiah dari Tuhan yang harus kita nikmati dalam kehidupan kita, harus kita terima dengan iman percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan katakan ini masalah yang membebankan saya, menyusahkan saya. Tapi katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih ada hadiah yang indah yang kau berikan bagi saya untuk memurnikan iman saya, untuk mengenali diri saya, siapa saya dan siapa Tuhan dalam hidup saya. Ingat hari ini, kita dunia semakin tua dan Tuhan sudah di ambang pintu. Kita harus siap sedia menghadapi hari-hari yang sukar dalam kehidupan kita. Oleh itu jangan kita sia-siakan hidup kita, tapi muliakanlah hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga dia katakan dalam hal yang ketiga, hal yang terakhir, jangan pernah melupakan Tuhan. Ingat, jangan pernah melupakan Tuhan. Setiap orang yang melupakan Tuhan, dia tidak akan menikmati kemurahan Tuhan. Dia tidak akan menikmati hidup yang kekal dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka tidak akan menikmati hidup damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka akan bergumul dalam pikiran mereka secara jasmani, sehingga itu akan merusakkan hidupnya. Sehingga itu dia tidak dapat menikmati kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Kadang-kadang kita punya pikiran yang negatif dalam kehidupan kita. Kita melihat dengan mata kita, tapi Tuhan melihat hati kita hari ini. Walaupun kita diam, tapi Tuhan tuh melihat hati kamu. Tuhan lihat hati saya. Dan Tuhan lihat apa yang kamu perlukan hari ini dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Dan Tuhan tahu apa yang kamu buat selama 6 hari ini. Dan Tuhan akan menyadarkan kita supaya kita berbalik dan bertobat dan meninggalkan semua perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah sebab kata firman Tuhan ini, jangan pernah melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan itu akan bersama-sama dalam kehidupan kita pada hari ini.
Kalau kita lihat di sini, jangan pernah melupakan Tuhan sebab melupakan Tuhan atau kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Kalau dilihat dalam Mazmur 115 ayat 11 hingga yang 13, apapun masalah yang kita hadapi, ingatlah berbuatlah menurut kehendak Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Apa yang dikatakan di sini? Bahwa firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Tuhan itu akan menolong kita. Jangan pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan itu adalah segala sesuatu yang boleh mengatasi apapun cabaran dalam muka bumi ini. Dan ingatlah perbuatan yang luar biasa yang pernah Tuhan lakukan untuk hidup kita hari ini. Nah, kita harus tahu bahwa hari ini sudah Tuhan lakukan yang terbaik untuk hidup kita. Apapun masalah kita, Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kalau kita mengalami cabaran, jangan pernah melupakan perbuatan yang Tuhan lakukan masa-masa lalu kita. Dan itu akan menjadi satu kekuatan baru bagi kita untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang dia katakan di sini, orang yang takut akan Tuhan tetap percaya di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak akan diombang-ambingkan mereka, tetapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dalam kehidupan mereka. Dan dia katakan bahwa Tuhan adalah penolong dan perisai, dan Tuhan akan mengingat kita. Tuhan akan berkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Tuhan akan berkati di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, ini yang kita terima dalam kehidupan kita. Tuhan adalah penolong kita, Tuhan adalah perisai bagi kita, dan Tuhan akan memberkati di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Oleh itu hari ini ingatlah bahwa Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan kita setiap orang-orang percaya. Jangan mengingat masa lalu kita, tapi ingatlah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena masa lalu itu akan mengingatkan kita, dan dia akan merusakkan kehidupan kita. Dia akan mengambil sukacita yang kita alami hari ini. Tapi lupakanlah masa lalu dan gunakan hidup baru bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Sebab apa yang dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 8, bahwa dia katakan bahwa Tuhan bersama dalam kehidupan kita hari ini. Dia katakan dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Di 13 ayat yang ke-8, tetap sama dari sekarang sampai selama-lamanya, kata Tuhan. Baik kemarin kita sia-siakan hidup kita. Ingatlah Ibrani 13 ayat yang ke-8. Kalau kita sedang mengalami cabaran, ingatlah kata-kata firman Tuhan ini, bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan itu tetap setia di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Karena itu jangan kita pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan, tapi datanglah kepada Tuhan adalah sumber penolong yang setia di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Oleh itu firman Tuhan mengajak kita pada pagi ini. Oleh itu tetaplah percaya kepada Tuhan, dan karena dia masih sanggup melakukan dan sekarang sampai akhir hidup kita, dia melakukan yang terbaik supaya kita tetap setia sampai akhir hidup kita di dalam kehidupan kita hari ini. Jadi hari ini mari kita serahkan diri kita sampai di dalam tangan Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita pada saat ini. Apa yang dikatakan dalam Mazmur ini, kita sama-sama baca bersama-sama dengan saya sebagai ayat peringatan bagi kita. Mazmur 63 ayat yang ke-8. Kita sama-sama baca ayat ini sebagai suatu dorongan bagi kita untuk tetap setia kepada Tuhan dalam kehidupan kita hari ini, supaya kita tidak akan melupakan Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi kita akan datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan sanggup mengatasi seluruh masalah kita dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Dan dia katakan jangan pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika tiga-tiga hal adalah kunci bagi kita untuk minta pertolongan daripada Tuhan pada hari ini. Jadi kita sama-sama berdiri bersama-sama dengan saya. Kita membaca ayat ini sebagai ayat terakhir bagi kita pada hari ini, sebagai ayat untuk menguatkan kita supaya tetap bersama-sama dengan Tuhan. Kita lihat dalam Mazmur 63 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sungguh engkau adalah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayap aku
Jadi ingatlah di sini bahwa kita harus minta pertolongan daripada Tuhan, dan dalam naungan sayapnya kita akan dilindungi, dijaga, dan kita akan bersorak-sorai. Kita bersuka cita menikmati kemuliaan Tuhan dan kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama, kita serahkan hidup kita.